الصحابة والتابعين وتابع تابعينهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا منهم المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفكه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم وأصوله وفروعه ثم إلى مرب الروح الجسد أبو حسن بن أحمد باهرون وأبو ياسر محمد بن علوي الملك الحسني وباب خارجة بنت محمد الهلوان أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وإيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل ربي زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat keimanan, nikmat keislaman, yang mana di antara nikmat iman itu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendalami daripada rukun iman yang 6. Karena keimanan itu soal rasa, bukan hanya ucapan atau pertegasan dari lisan. Banyak orang mengatakan saya beriman, tapi apakah itu sudah benar? Kalau syahadat ya, berarti dia muslim. Seorang yang syahadat sudah muslim. Tapi kalau urusan iman itu urusan hati. Dan sudah sering kita sampaikan, iman itu adalah meyakini, mempercayai. Dan percaya itu setelah mengetahui. Bagaimana orang bisa percaya kalau dia nggak tahu? Sehingga bagaimana orang meyakini dirinya sudah beriman kepada Allah kalau dia nggak tahu tentang Allah Ta'ala? Bagaimana dia meyakini dia iman kepada malaikat kalau dia nggak kenal siapa malaikat? Karena keimanan itu setelah pengetahuan. Keimanan yang dipupuk terus-menerus dengan dia sering tafakur, dengan dia sering berzikir dan beribadah, maka dengan izin Allah iman itu akan meningkat menjadi yakin. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, al-yaqin huwal imanu kulluh. Yakin itu adalah iman secara sempurna. Sebelum seseorang itu mendapatkan yakin, maka dia harus benar-benar memupuk daripada imannya. Bagaimana cara memupuk iman? Yaitu dengan merenungi daripada apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian merenungi apa yang ada di alam ini, bahkan pada penciptaan dirinya pun dia harus memikirkan. Allah Ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada penciptaan diri kalian, apakah kalian tidak berpikir di situ? Sehingga seseorang ketika dia mau untuk
tadabbur yang ada di Al-Quran dan tafakur dengan apa yang ada di sekelilingnya, maka akan menimbulkan di situ bahwasanya dia akan mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua ini secara sia-sia. Pasti ada hikmahnya, dan kita manusia diciptakan di alam ini bukan hanya untuk makan, minum, mengumpulkan duit, kawin, beranak, meninggal, tidak. Kalau seperti itu nggak ada bedanya kita dengan hewan. Tapi tujuan diciptakan kita itu sesuatu yang agung, yang besar. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ibadah kepadaku. Sehingga dalam hal ini dijadikan kita ini sebagai manusia itu suatu anugerah, tapi juga ujian. Anugerah bagi yang mengerti hakikat hidup, sehingga kesempatan satu-satunya yaitu hidup kita ini itu dipergunakan sebaik-baiknya. Tapi merupakan ujian dan musibah bagi orang yang tidak mengenal dirinya, tidak mengenal kalau dirinya itu diciptakan untuk ibadah, tidak mengenal kalau bahwasanya ada hisab setelah dia wafat, ada balasan setelah dia meninggal. Yang mana untuk kita manusia itu kalau sudah meninggal cuma dua tempatnya, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok ada di surga dan kelompok lain di neraka sa'ir. Tidak ada tempat ketiga. Adapun hewan, maka mereka akan menjadi debu. Disebutkan orang-orang kafir ketika dia melihat bagaimana hewan-hewan yang ada di dunia itu menjadi debu semua setelah yang terdolimi membalas yang mendolimi. Ya, rusa yang dulu dicabik-cabik oleh serigala, maka ketika di akhirat dia mencabik-cabik serigala itu. Setelah selesai jadilah debu. Ketika orang kafir lihat mudahnya hewan ini demikian, dia mengatakan yang ucapannya diabadikan dalam Al-Quran, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, seandainya aku menjadi debu seperti hewan, selesai urusanku. Tapi gak seperti itu. Urusan kita lebih berat. Urusan kita ini lebih berat, karena setelah kematian ada alam barzah. Di situ ada nikmat kubur atau sisa kubur. Setelah itu ada hari kebangkitan. Di kebangkitan ada hari mahsyar, di mana setiap dari kita dipertontonkan video durasi kita mulai balik sampai wafat, diperlihatkan ke seluruh makhluk. Setelah itu baru pemberian kitab, apakah dari tangan kanan maka bahagia dia, atau tangan kiri maka celakalah dia. Kemudian hari hisab, hari pertanyaan dari segala nikmat yang ada pada kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kalian semua akan diminta tanggung jawab atas segala nikmat yang ada pada kalian. Kemudian hari pertimbangan amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka dia dapat kenikmatan yang diridhoi, dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang melebur, bukan cuma membakar, melebur sampai meleleh kita. Nah, ini harus kita pikirkan, karena kehidupan kita ini bukan cuma meninggal selesai, tidak. Kehidupan dunia dari kita lahir sampai wafat itu hanya sekian persen dari perjalanan kita yang sangat jauh. Hanya saja perjalanan kita setelah meninggal itu sangat dipengaruhi oleh kehidupan kita di dunia ini. Barang siapa yang di dunia ini dia baik-baik, dia mengerjakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, sabar di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan
cobaan dan musibah serta ujian ini, sehingga dia melewati dalam keadaan husnul khotimah, maka setelahnya bahagia dia. Baru kemudian ada sirat, yang dia menapaki syariat Islam dengan benar-benar siratillah, jalurnya Allah Ta'ala, maka ketika nanti di sirat dia akan gampang untuk melewatinya. Tapi barang siapa yang sering bolong sholatnya, tidak mengindahkan perintah Allah, sering melanggar larangan Allah, gampang tergelincir dan masuk ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Dari situlah akhir perjalanan kita. Mau tidak mau, yang kafir, yang muslim semua akan menjalaninya. Yang kafir, yang muslim, yang ragu, yang yakin, semua akan menjalani itu. Kenapa? Karena semua yang terjadi sudah Allah atur. Hanya bagaimana kita menyikapinya, sadar sekarang atau nanti sama saja. Sadar sekarang atau nanti itu sama saja. Sehingga beruntung orang-orang yang dia sadar dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang dia bawa untuk hari esok. Ini ayat cukup kita tulis, kita tempelkan di samping tempat tidur kita. Sebelum tidur lihat itu ayat, baca itu, renungkan. Hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang dia bawa untuk hari esok. Itulah tujuan kehidupan di dunia yang fana ini. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada kajian tentang sifat-sifat wajib bagi Nabi, yang mana kemarin telah kita bahas sifat wajib yang pertama, yaitu as-siddiq, jujur. Setiap Nabi itu wajib jujur, dan mustahil mereka ini berbohong. Berbohong di sini baik itu berbohong urusan yang wajib disampaikan, urusan syariat, urusan ilmu, atau berbohong dalam urusan keseharian. Mereka nggak mungkin berbohong. Yang kedua adalah at-tabligh. Wajib mereka itu untuk menyampaikan apa yang diwajibkan oleh Allah untuk menyampaikannya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah apa yang sudah Allah turunkan dari Tuhanmu, sampaikanlah. Fa illam taf'al, kalau engkau tidak melakukannya, engkau menyembunyikannya, fama ballaghta risalatah, maka engkau belum menyampaikan risalah dari Allah Ta'ala. Dan kewajiban menyampaikan ini Nabi wajibkan untuk kita umatnya, karena Nabi ngerti gak ada Nabi setelah beliau, gak ada Nabi setelah beliau. Sementara syariat Nabi ini sampai hari kiamat. Nabi hanya 63 tahun umurnya. Terus bagaimana syariat ini bisa sampai ke kita 14 abad setelah wafatnya Nabi? Maka Nabi pernah bersabda, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, satu hadis, satu ilmu, satu akhlak, satu perintah, satu larangan, sampaikan. Kepada siapa? Siapapun. Mau yang enggak mau mendapatkan nasihat atau yang mau, sampaikan. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, fadzakir, maka berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang yang beriman saja. Kalau enggak beriman enggak bisa, tapi sampaikan aja. Siapa tahu dia dapat hidayah sehingga dia mengamalkannya. Jadi dalam hal inilah para ulama banyak yang mengabdikan dirinya dalam mengajar, dalam berdakwah, dalam menulis karangan-karangan, sampai disebar itu melalui dimensi berzaman-zaman. Ada yang 200 tahun yang lalu kitabnya masih sekarang kita nikmati. Ada yang 400 tahun yang lalu kitabnya masih dibaca di
di masjid-masjid. Tujuannya apa? Cuman satu, mengamalkan hadis Nabi, balighu anni walau ayah. Bahkan Imam Bukhari radhiyallahu an, beliau itu dari kota Bukhara yang ada di daerah Uni Soviet. Kota Bukhara ini di daerah Uni Soviet yang sekarang terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Itu Imam Bukhari keluar dari negerinya untuk mencari hadis, bahkan konon beliau itu belajar ke lebih dari 1000 guru. Gurunya itu 1000, Pak. Dari sini nggak boleh orang itu, saya nggak mau belajar ke yang lain, ke guru fulan aja, saya nggak mau. Ini namanya membatasi rahmat Allah. Yang repot kalau gurunya meninggal nggak belajar lagi, sementara dia wajib belajar sampai wafat. Nggak boleh seseorang itu, saya nggak mau belajar yang lain, Ustaz ini aja saya mau, sudah yang lain nggak mau. Ini dari mana Anda seperti itu? Sementara para ulama itu gurunya ada yang 100, 200. Imam Bukhari 1000 guru. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, al-hikmah dhalatul mu'min. Ilmu itu, hikmah itu barang hilangnya orang beriman. Artinya ini milik orang beriman. Ada mukmin dapat hikmah apapun ambil, itu milik Anda. Dari siapapun itu ambil. Kenapa? Karena hikmah itu barang hilangnya orang beriman. Fa aynama wajadaha akhadaha. Dimanapun dia mendapatkannya, dia ambil itu hikmah. Sehingga dalam hal ini jangan kita ini hanya mengkhususkan kepada seorang guru atau satu majelis, jangan. Tapi carilah ilmu ke siapapun. Selama itu baik, ambil. Sehingga dalam hal ini disebutkan oleh seorang orang Arab mengatakan, kulil baydah walau kharajat min duburid dajajah. Makanlah telur walaupun dia keluar dari duburnya ayam. Selama itu bentuk telur, ambil. Kalau kotoran jangan. Walaupun dari dubur ayam bentuk telur, ambil. Kenapa? Karena bentuknya telur. Tapi bentuknya kotoran jangan diambil, Pak. Maksudnya di sini adalah selama nasihat itu baik, walaupun keluar dari orang yang nggak baik, ambil. Itu nasihat untuk Anda. Sehingga dalam hal ini ulama mengatakan nahi mungkar itu tidak dikhususkan hanya bagi orang yang bersih. Harus bersih dulu baru dakwah. Kalau nggak bersih jangan. Siapa? Yang bilang gitu siapa? Yang mengatakan harus bersih dulu, nggak punya dosa dulu baru dakwah, siapa? Kalau seumpama nggak boleh dakwah kecuali yang suci, maka nggak ada yang dakwah kecuali para nabi. Dan Islam hanya terhenti di masa Nabi Muhammad aja. Kalau memang seperti itu, maka Islam nggak nyebar ke Indonesia, Pak. Hanya terhenti di Arab aja, nggak muncul Muslim di Indonesia. Kalau patokannya harus bersih dulu baru ngajar. Kalau belum masih kotor, nggak boleh ngajar. Siapa yang bilang gitu? Ajarkan. Siapa tahu dengan mengajar itu dosa Anda diampuni. Karena menyebarkan ilmu termasuk amal dengan ilmu. Menyebarkan ilmu termasuk mengamalkan ilmu. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-Imam Abdullah bin Abbas mentafsiri ayat ini, apa yang dimaksud menyelamatkan keluarga dari api neraka, yaitu ajari mereka apa yang wajib mereka ketahui daripada ilmu agama. Istri nggak ngerti sholat, diem aja, dosa suami. Istri nggak ngerti sholat, diem aja, dosa. Anak nggak ngerti sholat, nggak ngerti cara wudhu, nggak ngerti bagaimana istinja, dosa dia. Kenapa? Karena kewajiban dari Allah itu, selamatkanlah keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini penting dalam hal ini. Nah, kemudian membahas masalah tabligh. Disebutkan di dalam pembahasan tabligh bahwasanya apakah semua yang Nabi tahu itu wajib disampaikan? Ini pertanyaan besar. Apakah semua yang Nabi tahu? Karena Nabi itu diberi oleh Allah ilmu orang-orang terdahulu
dan ilmu orang-orang yang akan datang. Disebutkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Utitu ilmal awwalin wal akhirin." Aku dianugerahi oleh Allah semua ilmu orang terdahulu mulai zaman Nabi Adam itu Nabi Muhammad punya. Wa ilmal wal akhirin, dan ilmu sampai hari kiamat Nabi ngerti. Sampai pernah Nabi itu disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Sahabat Hudzaifah al-Yaman. Hudzaifah al-Yaman beliau mengatakan Nabi itu pernah pidato mulai habis subuh. Habis subuh. Pidato sampai duhur. Duhur sholat. Habis sholat pidato sampai asar. Habis asar, sholat asar, pidato sampai maghrib. Apa yang beliau jelaskan? Suatu kejadian mulai zaman beliau sampai hari kiamat. Dijelaskan oleh Nabi. Sehingga kata beliau, yang paling alim dari kita yang paling hafal. Tapi namanya segitu banyaknya Pak, nggak semua nampung Pak. Otak manusia itu bisa fokus itu cuma 45 menit. Otak manusia itu kalau kata ahli psikolog ya, bisa fokus menangkap dia itu cuma 45 menit. Sisanya ya ada yang masuk ada yang keluar, itu aja. Ini Nabi mulai subuh sampai maghrib pidato terus. Sehingga para sahabat itu sepeninggal Nabi, mereka yang kadang-kadang melihat suatu kejadian, ingat, oh ya ini pernah Nabi sampaikan ini. Pernah Nabi sampaikan. Saking banyaknya, oh ini pernah Nabi sampaikan. Sampai Nabi itu pernah menyebutkan semua raja-raja dolim, pemimpin dolim disebutkan, fulan di sini, fulan di sini, sebutkan pemimpin dolim sampai hari kiamat Nabi pernah menyebutkan. Tapi tadi sahabat nggak ada yang nulis, karena di masa itu orang-orang Mekah itu kebanyakan ummiyun. Ummiyun itu la yaktub wa la yaqra, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi cerdas, sekali dengar mancep. Cuman dia sekali dengar mancep kalau 1-2 Pak, ya kalau 5 jam bagaimana bisa mancap itu ya. Sehingga dalam hal ini itu ilmu Nabi SAW. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Nabi itu wajib menyampaikan seluruh yang beliau tahu? Nah ulama mengatakan ilmu Nabi terbagi menjadi 3. Yang pertama ilmu yang wajib Nabi sampaikan, dan ini yang paling sedikit daripada ilmu Nabi itu yang wajib disampaikan. Apa itu? Ilmu syariat, ilmu tentang fikih, tentang Islam, tentang tauhid, tentang tazkiyatun nafsi, pembersihan hati. Itu ada di hadis-hadis Nabi, semua sudah tersebar. Jangan dikira hadis Nabi cuma Sahih Bukhari Pak ya. Itu ada 6 kitab hadis yang menjadi pegangan. 6 kitab ini maksudnya, jangan, kalau memang kita nggak bisa baca hadis semua, minimal 6 ini. Minimal 6 ini. Nggak tahu kita seumur hidup pernahkah satu dari 6 ini. Pertama Sahih Bukhari, itu jumlahnya 7.000 hadis Pak. Sahih Muslim 2 jilid. Kemudian Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Sunan Abi Dawud. Kemudian yang terakhir Sunan Turmudi 6. Ya. Ada lagi selain ini? Ada Sahih Ibn Hibban besar, ada Sahih Ibn Khuzaimah, ada Sahih Abi Jarud, Ibnul Jarud, ada Sahih Al-Hakim namanya Al-Mustadrak. Tapi yang besar-besar itu. Belum lagi Musnad Imam Ahmad bin Hambal, itu disebutkan di situ ada 900.000 hadis. Jilidnya itu hampir 10. Sampean seumur hidup nggak baca itu bisa nggak? Masalahnya harus nyesel kita, ya Allah jangan sampai saya meninggal sebelum saya baca itu. Rugi kita, rugi. Ada Musnad Abdul Razak, banyak. Ada Sunan Baihaqi, ada Mu'jam Tabarani. Mu'jam Tabarani itu ada 3, Mu'jam Awsat, Mu'jam Shaghir, Mu'jam Kabir. Mu'jam itu kumpulan kitab hadis-hadis dari Hamzah sampai ya, itu Mu'jam ngarannya. Kalau Anda mencari hadis biru aba'akum, cari di huruf ba
Itu beliau punya 3 mu'jam, mu'jam kecil, mu'jam sedang, mu'jam besar. Nah kalau kita lihat itu, berarti sahabat ini cerdas. Bayangkan mereka sekali dengar langsung nyantol, ini kayak apa. Sekarang anggaplah saya pengajian di sini. Apakah ada yang hafal ayat yang saya sampaikan? Sekali dengar, atau hadis yang saya sampaikan ada yang sudah hafal, pulang tahu-tahu, Masya Allah hafal Ustaz. Atau 30% dari yang saya sampaikan ada yang hafal, ada yang tahu. Ini Nabi itu udah ngulangin, yang hari itu hari itu, besok lain lagi. Ini sahabat langsung nangkep. Sekali itu loh kita bersyukur, alhamdulillah, yang mana Allah memilihkan untuk Nabi itu orang-orang istimewa, yang dengan sebab mereka ilmu Nabi itu nyampe kita. Itu yang paling kecil aja itu, sedikit itu. Yang kedua, ilmu yang nggak boleh disampaikan. Ada ilmu Nabi itu yang nggak boleh disampaikan. Dan ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Apa itu? Ilmu nubuwah, ilmu kenabian. Ilmu yang hanya diterima oleh Nabi. Nabi Muhammad itu, semua para Nabi itu ilmunya mereka di Nabi Muhammad. Ilmunya seluruh Nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu Nabi Muhammad punya. Karena itulah kenapa kok tidak disebarkan? Karena nggak ada Nabi setelah beliau. Siapa yang dikasih? Nabinya nggak ada. Sehingga ilmu kenabian itu hanya untuk Nabi, itu yang paling banyak, Pak. Itu yang paling banyak. Disebutkan Nabi itu pernah bersabda kepada para sahabat, lau ta'lamuna ma a'lam. Seumpama, berarti nggak mungkin ya. Seumpama kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila, pasti kalian akan sedikit ketawa. Wala bakaitum katsira, dan pasti kalian banyak nangis kalian. Pasti banyak nangis kalian dan sedikit ketawa kalian. Cuma Nabi nggak nyampaikan apa yang bikin misteri hidup ini apa. Nabi nggak. Diam aja. Yang penting amalkan aja, Nabi amalkan aja. Yang wajib amalkan, yang haram jauhi, di situ aja sudah. Tuh kalau Nabi sebutkan, bisa kita jarang ketawa dan sering nangis. Bahkan Nabi mengatakan, wala dhahabtum ila su'adat tabkun ala anfusikum, dan pasti kalian akan berangkat pergi ke tempat-tempat tersembunyi, entah itu di tengah hutan, di gua, menangisi nasib kalian. Ini kalau ngerti, masalahnya kita nggak ngerti, kita nggak sadar gitu loh. Bahwasanya depan kita ini sesuatu yang agung, yang besar, yang akan kita hadapi sesuatu yang besar, Pak. Nggak sadar kita ini. Beruntung orang-orang yang disadarkan oleh Allah sebelum wafat, beruntung. Ya. Nah ini ilmunya yang paling banyak. Terus yang ketiga, ilmun mukhayyarun fi, ilmu yang Nabi itu diberi hak untuk milih ke siapa beliau sampaikan, kepada siapa beliau beri. Jadi ada yang diberi, ada yang nggak diberi. Artinya kata ulama, Nabi itu melihat kesiapan orang ini siap nggak. Kalau siap Nabi kasih, nggak siap nggak dikasih. Kata ulama itu ilmu wilayat, ilmu kewalian. Jadi ini Nabi itu punya ilmu kenabian, punya ilmu kewalian. Sehingga Nabi kasih hanya untuk orang-orang khusus. Dalilnya mana Ustaz sampai ngomong gitu Ustaz? Sumpah yang tanya. Dalam Sahih Bukhari, kalau nggak salah Kitabul Ilm, kalau juz pertama insya Allah, itu disebutkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, hafidtu min Rasulillah wi'aini, aku mendapat dari Nabi itu 2 wadah ilmu. Ini beliau pakai istilah wadah, ya, istilah wadah. Aku dapat dari Nabi itu 2 wadah ilmu. Amma ahaduhuma faqad basastuhu linnas, wadah yang pertama aku sudah sebarkan itu ke orang-orang. Artinya ilmu syariat tak sebarkan itu, karena aku takut menyembunyikan ilmu, haram ya, menyembunyikan ilmu itu haram. Orang kalau dapat ilmu
wajib dia sebarkan. Artinya disebarkan di sini, kalau ada orang tanya wajib dia jawab kalau dia ngerti. Karena itulah haram orang ngajar menentukan tahrif. Saya sekian ya, haram. Kenapa? Kewajiban dia. Wa ammal akharu, adapun wadah yang lain, kata beliau, lau basastu, seumpama ini aku sebarkan, gak pilih-pilih orang, tak kasih ke orang banyak, lakutia hadal bal'um, ini tenggorokanku digorok orang nanti, tenggorokanku ini digorok orang, kata beliau. Kenapa? Karena orang kaget, ilmu apa ini, sehingga aku dianggap keluar dari Islam. Ini ilmu aku simpen ini, tidak aku berikan kecuali kepada orang yang pantas, kata beliau. Nah, ini namanya ilmu, kata ulama, ada ilmu ma'rifah, tidak diberi kecuali orang-orang khusus. Bahkan disebutkan di antara ucapan Al-Imam Ali Zain bin As-Sajjad, Imam Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq ini gurunya semua ulama madhab. Madhab yang 4 ini nasab ilmunya itu kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Sayyidina Abu Hanifah itu beliau belajar dengan Imam Ja'far itu 2 tahun. Sampai-sampai beliau mengatakan laula sanatan lahalaka Nu'man. Kalau bukan karena 2 tahun yang indah aku belajar dengan guruku Imam Ja'far As-Shadiq, maka nama Nu'man, nama Abu Hanifah nggak ada apa-apanya, nggak alim, nggak ada apa-apanya Abu Hanifah kalau bukan karena 2 tahun ini. Ini 2 tahun ulama, Pak. Sampean duduk di sini sama kita berapa tahun? Ya dapatnya ini aja. Imam Malik itu dari awal belajar dengan Imam Ja'far Shadiq, sehingga beliau itu pernah menceritakan, guruku Imam Ja'far itu orangnya ramah, orangnya kalau ngajar itu nggak terlalu tegang, sering bergurau gitu. Tapi kalau sudah disebutkan kakeknya Nabi Muhammad, kalau sudah diceritakan tentang Nabi Muhammad, beliau itu langsung nangis sampai tergugu nangisnya, sampai kami itu kasihan, sudah guru cukup nangisnya, saking rindunya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Dari sini 4 imam madhab ini muara ilmunya kepada Ahlul Bait, diantaranya Imam Ja'far As-Shadiq. Siapa Imam Ja'far As-Shadiq? Imam Ja'far As-Shadiq putra daripada Imam Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir putra dari Imam Ali bin Abi Thalib As-Sajjad. Imam Ali putra dari Sayyidina Husain Asy-Syahid. Sayyidina Husain putra dari Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya silsilah dahabiyah, silsilah emas, rantai emas mereka di situ. Sehingga dalam hal ini beliau itu pernah mengatakan, rubba jauharu ilmin lau abuhu bih. Berapa banyak mutiara-mutiara ilmu di hatiku, kalau aku tampakkan ini mutiara, laqila li anta mimman ya'budul wasana, maka orang-orang akan mengatakan kamu ini sudah keluar dari Islam. Kalau tak sampaikan, ini nggak sampaikan, tak sembunyikan. Kenapa? Karena ini hanya ilmu yang khusus, nggak Nabi sebarkan, Nabi kasih. Karena itulah rata-rata yang paling dapat ilmu, yang paling banyak dapat ilmu ini, itu yang jalurnya dengan Nabi secara nasab. Sayyidina Ali dapat. Dan itulah Sayyidina Ali digelari pintu kota ilmu. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali pintunya. Karena yang banyak dapat. Sayyidina Ali turunkan ke putra-putranya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ke putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib As-Sajjad. Sayyidina Ali ke putranya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad ke putranya Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Terus seperti itu. Istilahnya nunggu kesiapan, Pak. Kalau nggak siap nggak dikasih. Kalau siap dikasih. Dan ini sudah sampai sekarang pun ada. Ilmu yang seperti ini sampai sekarang pun ada, tapi nggak tertulis. Dia adalah pemberian dari Allah, bisa melalui langsung dari Allah atau melalui orang-orang yang sudah punya
dan dia diizinkan oleh Allah untuk nyampaikannya. Ya, mungkin saya ngomong kayak gini, kok nggak pernah ada buktinya Ustaz? Ya memang nggak ada buktinya, kita nggak pernah dapat. Cuman yakinlah ini ada, dalilnya ada dalam Sahih Bukhari tadi saya sebutkan. Dari sini kesimpulannya, ilmu Nabi itu 3, ya. Ilmu yang wajib disampaikan paling sedikit, ilmu yang nggak boleh disampaikan paling banyak, ilmu kenabian, ilmu yang Nabi pilih-pilih, siapa yang diberi, siapa yang tidak. Ada sahabat Hudzaifah al-Yaman yang mana beliau itu diberi Nabi ilmu untuk bisa tahu ini mukmin benar atau munafik. Jadi sekali lihat langsung tahu ini mukmin, ini munafik, ngerti. Sayyidina Hudzaifah al-Yaman. Bayangkan kalau kita Pak ngerti repot Pak. Kenapa? Waduh, saya kira ini mukmin, ini munafik orangnya. Ini Sayyidina Hudzaifah ngerti. Sampai Sayyidina Umar tuh sering bilang, ya Hudzaifah, apakah pada diriku ada sifat munafik? Jujur engkau, jujur. Tuh sering bilang gitu. Oh, enggak ada. Ya, enggak ada. Engkau bersih semua. Alhamdulillah. Besok tanya lagi, hawal, karena sifat munafik ini bisa datang kapanpun. Bisa jadi sekarang ahli masjid, besok enggak tahu ahli diskotik. Enggak ada yang tahu kita. Itulah minta istiqomah terus dapat hidayah. Karena orang-orang yang kita remehkan, jika dia teler, bisa jadi dia di sini dan kita nempati tempat dia. Ini yang harus kita khawatirkan di sini. Ya. Insyaallah untuk sifat-sifat selanjutnya, yaitu sifat nomor 3 dan nomor 4, ya, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sebagai paripurna majelis, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Prinsipnya kita memang sudah melakukan bagaimana cara untuk menghindari dari yang sampai keluarga kita tersiksa neraka, terutama keluarga kita. Misalnya salah satu contoh anak kita bisa berdiri di saat anak kita usia mungkin karena usia sekolah, kita suruh maksa sholat ngaji. Tapi dengan semakin meningkatnya usia, terkadang kita bisa lepaskan dari dalam pergaulan anak kita. Nah, bagaimana untuk mensiasatinya agar anak kita dan keluarga kita terdekat dengan sisa neraka terkait dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama. Dan pada prinsipnya adalah kita ini ingin saja seluruh keluarga kita selalu terhindar dari hal-hal yang memang perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi terkadang yang namanya, karena kita mengalami dari sekian lama kita berumah tangga, istri kita suruh untuk salah anak kita. Nah, terkadang kita bisa maksimal, kita sudah berusaha, apakah kita berdosa kita sebagai kepala keluarga untuk memimpin anak-anak kita terhindar dari sisa neraka seperti yang disampaikan sesuai dengan ayat itu saja. Terima kasih. Nah, jadi dalam hal ini pendidikan itu dimulai ketika mereka sudah bisa menangkap ilmu, memahami ilmu. Kapan itu? Umur 7 tahun. Gak cuman sholat, ya, urusan tauhid itu lebih penting. Tanamkan kepada mereka itu, nah, dosa itu ada, ya, Allah itu lihat, apa yang kau kerjakan lihat. Itu mulai kecil harus ditanamkan. Dan ini jarang Pak. Rata-rata orang tua hanya nyuruh sholat, ngaji sudahkah, ini sudah. Kalau mau maksimal nih, kalau Anda mau maksimal, usaha Anda maksimal sehingga gak ada tuntut lagi di akhirat, itu bukan cuma nanya, tapi ajari. Pastikan dia itu sholatnya benar sesuai fikih. Pastikan. Bahkan bukan cuma waktu sholat, mulai wudhu Anda perhatikan, ya, apa cara basuh wajahnya. Niatnya dia kapan? Tanya, engkau niatnya kapan waktu wudhu? Sebelum basuh muka? Tidak, salah. Niatnya ketika basuh muka, ulangin. Pas basuh tangan, perhatikan. Sampai siku, enggak, ulangin. Jadi ditonton, ditonton. Yang wajib-wajib dulu aja. Tanya dia yang bikin batal wudhu apa?
Nggak tahu, kasih tahu. Kasih tahu, ini begini betul, ini ya. Kalau sudah engkau garuk-garuk jalan depan, maaf, batal wudu. Kau tidur, batal itu wudu lagi. Latih seperti itu. Itu urusan fikih. Urusan tauhid sekarang. Yakinkan ada Allah. Jadi caranya itu, setiap kita bawa anak kemanapun, nah siapa yang menciptakan ini? Allah. Sehingga di sini siapa? Allah. Yang bikin kau sehat siapa? Allah. Terus seperti itu sampai di hati dia itu hanya Allah, yang lain nggak ada. Itu harus. Kalau sudah tertanam itu di hati, dia tidak akan berani nggak sholat walaupun nggak ada Anda. Dia kan nggak berani meninggalkan yang wajib walaupun orang tuanya meninggal semua. Tidak akan berani dia, karena tauhid sudah tertanam di sini. Dia tahu Allah melihat terus. Orang tua boleh meninggal, tapi Allah tidak meninggal. Allah memantau terus. Yakinkan rezeki itu jaminan Allah. Yakinkan. Sehingga dia tidak akan mengorbankan agamanya demi nyari duit. Berani berbohong, yang penting dapat gaji. Berani buka aurat, berani ngomong kotor, berani ini, yang penting dapat duit. Kenapa? Karena dia nggak ingin rezeki. Coba dia yakin nggak seperti itu. Nah, ini perlu tanaman dari kecil ini seperti ini aslinya. Terus ajarkan dia bagaimana cara berakhlak. Caranya banyak. Tanamkan kepada dia akhlak yang baik. Ceritakan tentang ulama-ulama dulu, para habaib, dan ceritakan. Itu akan masuk. Ajak dia ke kumpulan orang-orang soleh. Tuh, nah, kenapa orang-orang itu taruh di panggung? Kenapa orang-orang itu kayak kita ini kenapa di bawah, ada yang di panggung? Karena mereka berilmu. Karena mereka mulia di sisi Allah. Sehingga timbul di hati mereka itu, iya kepingin saya kayak gitu. Tidak apa-apa, tanamkan itu ke hati anak-anak. Ketika mereka sudah senang melihat orang soleh, maka akan ingin niru. Mereka mengidolakannya. Ketika idola itu enak, kita ngatur dia itu nyaman. Ya, tapi tadi jauhikan dia dari pergaulan buruk. Karena yang Anda tanam banyak, tapi Anda biarkan dia bermain dengan yang buruk, sia-sia usaha Anda. Jauhkan dia dari teman-teman yang buruk. Itu penting, Pak. Sebagaimana orang kalau merawat tanaman, nggak cuman nyemprot, tapi dia harus menghilangkan hama-hama sekitarnya. Itu penting. Kalau nggak gitu, rusak dia punya tanaman. Jaga tanaman itu penting. Anak lebih penting lagi. Karena apa yang kita tanamkan di mereka bisa rusak sekejap dengan teman yang nggak baik. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga kalau itu sudah maksimal, kemudian maaf, tapi sangat jarang. Kemudian anak Anda nggak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, Anda nggak dituntut di akhirat. Kan sudah maksimal kita sudah maksimal. Nah, ini yang kita maksud. Pendidikan untuk anak itu sangat penting, karena mereka bisa jadi surga kita, bisa jadi penyebab neraka kita. Banyak hadis-hadis menjelaskan orang tua yang diseret anaknya ke neraka. Kenapa? Karena dia nggak pernah ngajari, dia nggak pernah ngasih asupan yang halal. Beberapa kali ngasih yang haram, ditarik sama anaknya. Nah, ini diantara dalam hadis seperti itu ya. Ya, tanya lain. Assalamualaikum. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa ada ilmu yang wajib disampaikan, ada juga ilmu yang tidak boleh disampaikan, tapi sangat banyak. Nah, ini artinya apakah ilmu yang disampaikan atau ilmu itu sendiri yang banyak? Iya. Jadi yang dimaksud dengan padang mahsyar itu, nanti Nabi bersabda, yusyarun nas uratan hufatan ghurla. Manusia itu nanti akan dikumpulkan dalam keadaan nggak pakai apa-apa,
nggak pakai sandal dalam keadaan matahari di atas dia. Tetapi nggak ada mati ya, karena sudah meninggal. Sehingga yang ada itu kepanasan, dan waktu itu semua dari kita itu akan dipertontonkan satu persatu video durasi dia balik sampai wafat. Yang pertama dihisab siapa? Umat Nabi Muhammad dulu, sebelum yang lain. Umat Nabi Muhammad dulu dihisab. Mulai kapan? Mulai balik Anda umur berapa? 15. Sampai berapa meninggalnya? Umur 60. Ya sudah, berarti 45 tahun. Kalau nonton bola 45 menit enak. Ini kita dipertontonkan satu orang itu dalam keadaan panas, gak ada kipas angin, Pak. Panas, telanjang semua. Sampai Siti Aisyah mengatakan, waduh ya apa ya Rasul, auratku kelihatan nanti. Kata Nabi, di waktu itu gak ada yang mikir aurat, yang mikir kayak apa saya nanti. Jadi durasi kita itu dilihat orang semua. Di masjid Masya Allah tasbihan dong. Di kamar kayak gini modelnya, orang tahu semua Pak. Orang ngerti semua aib kita. Nah itu, sehingga yang paling berat di situ. Ya kalau yang umurnya 60, orang dulu umurnya 1000 tahun selesai sampai Allah, satu orang 1000 tahun selesai sudah. Panjang betul. Sampai orang-orang kafir itu yang sudah ngerti dia itu nanti ke neraka. Dia ngomong gini, ya Rob, arihna walau ilan nar. Ya Rob, bebaskan kami dari tempat ini. Ke neraka ada apa sudah, cepet-cepet. Kepanasan di sini, nggak tahu neraka lebih panas. Di sini keringetan, di sana gosong Anda. Saking panasnya dia sampai nggak betah di padang mahsyar. Pengen langsung cepet ke neraka. Allah, nggak paham bagaimana dahsyatnya neraka, nggak paham. Tapi itulah kemarin yang dalam hadis sebutkan min hauli yaumil qiyamah, dari kebisingan hari mahsyar. Bising semuanya. Sehingga disebutkan nanti mereka lari ke Nabi Fulan untuk biar dipercepat ini hisab. Dipercepat hisabnya. Itu paling berat, Pak. Dan beruntung orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Durasinya nggak lama, nggak perlu diperiksa-periksa lagi. Terus yang kedua, yang dimaksud ilmu Nabi yang syariat itu kalau dibandingkan dengan ilmu Nabi yang kenabian, nggak ada apa-apanya. Ibarat kata ini satu gayung, yang ini satu lautan, gitu. Nggak ada bandingannya. Sehingga yang kita terima daripada ilmu Nabi Muhammad di hadis-hadis itu hanya sekian, 00% sudah. Sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali dibanding dengan ilmu Nabi yang kenabian. Toh yang syariat aja kita belum semua menguasai, Pak. Sampai-sampai kata ulama, yang wajib aja sudah. Kalau Anda sudah wajib full, sudah cukup, baru dalamin yang sunnah-sunnah. Itu pun umur nggak cukup mendalamin semua hadis-hadis Nabi. Umur nggak cukup. Kita Sahih Bukhari yang 7000 hadis saja, mungkin seumur hidup ada yang nggak pernah baca. Tapi syukur-syukur ya, kita ini sama ulama itu diambil intisarinya, dijadikan. Karena itulah jangan kira fikih itu bukan dari Al-Quran dan hadis. Dari mana mereka ngambil? Dari mana mereka ngambil kalau bukan dari dua itu? Gak mungkin ulama ngarang-ngarang. Kadang banyak orang kembali ke Quran hadis. Loh, memang ulama gak Quran hadis. Sehingga ulama itu ngambilnya dari Quran hadis. Cuman istilahnya langsung dirangkum, seret. Anda tinggal makan tok. Quran hadis ini masih banyak yang mentah, Pak, bahannya. Harus diramu dulu oleh para mujtahid. Barulah jadi ilmu yang langsung Anda bisa lahap. Namanya fikih. Itu loh. Jadi fikih itu dari Quran hadis. Makanya sering saya sebutkan tentang dalil-dalil itu karena memang di situ ngambilnya. Ya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam menjauhi kemaksiatan, diberikan panjang umur,
dan wafat husnul khatimah setelah kita cukup amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nawi bihi salafun shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil adkiya ulama nahda bil khair nufa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un qira bir ridha mikal uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusul manun. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawm فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.